Ini salah satu contoh cerita di dalam Al-Quran, keajaiban doa. Bahkan masih banyak lagi. Bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita ketahui bahwa sudah tua tidak mempunyai keturunan. Tapi dia yakin kepada Allah, Allah akan memberikan apabila dia berdoa. Dia selalu membaca, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Alhamdulillah, walaupun sudah tua, istrinya sudah berumur 90 tahun, tetap diberikan keturunan. Lebih jauh lagi, Nabi Zakaria. Kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria sudah tua, berumur 120 tahun. Kemudian istrinya umurnya 98 tahun. Coba bayangkan, kalau ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang umurnya 98 tahun sekarang, bisa nggak kira-kira melahirkan? Sekarang sudah umur 45 tahun saja, apalagi 50 tahun tidak bisa melahirkan. Apalagi umur 98 tahun, 2 tahun lagi cukup 100 tahun. Tetapi Nabi Zakaria berdoa pada waktu itu. Tetapi Nabi Zakaria terlambat berdoa. Kenapa terlambat berdoa? Nabi Zakaria berdoa setelah melihat keajaiban dari Siti Maryam. Jadi ceritanya, Nabi Zakaria punya murid namanya Maryam. Maryam inilah yang merupakan ibunya Nabi Isa alaihissalam. Keajaiban apa yang dilihat dari Maryam? Pertama, Nabi Zakaria menempatkan Maryam di dalam mihrab. Mihrab itu sama seperti kamar yang tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Setiap kali Nabi Zakaria ingin membawakan makanan Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ingin membawakan makanan, ternyata di dalam sudah ada makanan. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, qalat ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai Maryam, ini makanan dari mana? Kata Maryam, ini dari sisi Allah, langsung diberikan oleh Allah. Nabi Zakaria pun heran, takjub, kok bisa ada makanan setiap hari? Tetapi Nabi Zakaria yakin bahwa ini betul dari Allah. Kenapa? Pertama, buah-buahan yang disiapkan yang ada pada waktu itu bukan buah-buahan yang ada pada musimnya. Maksudnya adalah kalau buah-buahan yang ada di situ buah musim dingin, berarti pada waktu itu musim panas. Kalau pada waktu itu musim panas atau musim dingin, buah-buahan yang ada adalah musim dingin atau musim panas. Intinya selalu terbalik. Kalau musim panas, buahnya musim dingin. Kalau musim dingin, buahnya musim panas. Dan inilah membuat Nabi Zakaria yakin bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keajaiban yang kedua dilihat Nabi Zakaria adalah ketika Maryam melahirkan seorang anak. Melahirkan seorang anak tanpa bapak. Inilah keajaiban sehingga Nabi Zakaria melihat keajaiban-keajaiban dari doa, dia pun berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Oleh karena itu, karena Nabi Zakaria melihat keajaiban, dia pun berdoa kepada Allah. Rabbi habli, wahai Allah, karuniakanlah aku. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Keturunan yang terbaik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi ini doa Nabi Zakaria sehingga mendapatkan keturunan. Dan ini pula kita bisa coba-coba juga pemirsa di rumah untuk selalu melakukan atau membaca doa ini agar supaya apabila kita tidak mempunyai keturunan, insya Allah Allah segera akan berikan keturunan. Dan apabila kita sudah diberikan keturunan, baca saja doa ini terus agar supaya anak kita menjadi anak yang terbaik sebagaimana artinya. Dan insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bukti keajaiban di dalam Al-Quran, doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
sebagai manusia biasa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa apabila seseorang berkata Allahumma, maka malaikat telah mencatat garis star. Kalau malaikat sudah mencatat garis star, berarti sudah ada garis finish. Saya ulang, kata Nabi, ketika kita mengucapkan Allahumma, malaikat mencatat garis star. Kalau malaikat sudah mencatat garis star, berarti sudah ada garis finish. Artinya apa? Kalau kita sudah memulai doa, maka malaikat akan mencatat si fulan 100 kali berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak orang yang baru 99 kali berdoa, dia sudah stop berdoa. Padahal sedikit lagi dia sampai garis finish. 1 kali lagi dia berdoa, sudah baru sampai 100 kali. Dia stop di situ. Mestinya selalu berdoa dan berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One dimanapun berada, inilah keajaiban doa. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama juga bahwa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara Allah ada 3 macam cara Allah mengijabah doa. Yang pertama, Allah mengijabah doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah mengijabah doa dengan menggantikan bala. Artinya apa? Ketika Allah ingin memberikan bala pada hari itu, tetapi kita berdoa, bala tidak jadi datang, tetapi doa kita tidak diterima. Kemudian yang ketiga, Allah menjawab doa adalah Allah menyiapkan nanti kita di hari kemudian. Artinya apa? Begitu banyak orang-orang yang berdoa di dunia, tetapi ketika dia meninggal, dia heran, amalannya sedikit sewaktu hidup di dunia. Dia heran, ya Allah, kenapa amalan saya terlalu banyak, pahala saya terlalu banyak, surga saya tinggi, padahal sewaktu hidup di dunia amalan saya biasa-biasa saja. Apa kata Allah? Inilah pahala doamu sewaktu engkau rajin berdoa di dunia, belum diberikan. Inilah pahala yang dikumpulkan. Dan pada waktu itu kata Nabi kita Muhammad SAW, manusia pada saat itu berharap semua doanya di dunia tidak ada yang diterima dan diterimanya di akhirat. Begitu luar biasanya, ternyata doa menjadi pahala. Kemudian yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa selama kita menghindari 3 faktor, maka semua doa akan diterima. Yang pertama, pakaian yang kita pakai berdoa itu pakaian halal, insya Allah doa kita diterima. Kemudian yang kedua, makanan yang kita makan, kemudian kita pakai berdoa, insya Allah doa kita diterima. Kemudian yang ketiga, minuman yang kita minum halal, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Jadi selama makanan, pakaian, kemudian minuman halal, insya Allah doa kita akan diterima. Tetapi kalau salah satunya ada merupakan makanan haram atau minuman haram atau pakaian haram yang kita pakai, tidak akan diterima doa kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selalulah berdoa, jangan pernah putus asa untuk berdoa. Selalulah meminta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala semakin kita meminta, semakin Allah sayang. Berbeda kepada manusia, semakin kita minta kepada manusia, semakin Allah benci. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah sayang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.